Death Roulette, Uno para Morir, dibuka dengan nada yang sudah tidak asing lagi. Sekelompok orang asing terbangun untuk mengetahui bahwa mereka telah diculik dan dibawa ke lokasi yang tidak diketahui tetapi mewah karena alasan yang tidak diketahui oleh orang yang tidak dikenal. 7 orang asing menemukan diri mereka terkunci di sebuah ruangan. Meskipun orang mengira akan dikurung di kamar yang kotor setelah diculik, para korban cukup terkejut dengan dekorasi ruangan yang megah. Setelah saling membantu melepaskan ikatan pergelangan tangan dan kaki mereka, para korban mencoba memahami kemungkinan alasan di balik penculikan tersebut. Mereka memperkenalkan diri untuk menemukan faktor yang sama. Tetapi mereka menyadari bahwa tidak ada. Kelompok itu terdiri dari seorang polisi, Simon, seorang ahli bedah, Armando, seorang pramugari, Teresa, seorang pensiunan, Jose, seorang pengusaha sukses, Esteban, istrinya, Marta, dan putri mereka, Lupe. Esteban yakin penculik itu ingin memeras uang, tetapi Jose telah mengalami hal yang lebih buruk, dan dia tahu bahwa mereka tidak peduli dengan uang. Tidak seperti korban lainnya, Jose disiksa sebelum dia dibawa masuk. Dia telah menawarkan uang kepada mereka, tetapi itu tidak menghentikan mereka. Untuk menjernihkan semua kebingungan tentang penculikan itu, penculik mengumumkan bahwa dia membawa mereka bersama untuk membuat mereka memainkan permainan yang dia kurasi. Ada 3 aturan. 1. Mereka harus memilih seseorang untuk dibunuh. 2. Yang terpilih harus setuju untuk mati. Dan akhirnya, tidak ada yang bisa merelakan diri untuk mati. Mereka memiliki waktu 1 jam untuk memilih seseorang dari grup, dan jika mereka tidak berpartisipasi, mereka juga akan dibunuh. Seorang penculik yang menyatukan orang asing untuk memainkan permainan kematian adalah ide yang sangat berlebihan. Sebagai seorang ahli bedah yang telah menyelamatkan banyak nyawa, Armando percaya bahwa dia layak untuk hidup. Dia memberikan perkiraan kasar jumlah orang yang dia selamatkan setiap tahun untuk menetapkan bagaimana dunia hanya akan menderita tanpa dia. Sementara Armando membanggakan prestasinya, Esteban dan Marta memutuskan untuk menjelaskan pentingnya mereka di dunia juga. Bisnis mereka yang sukses memiliki 80.000 karyawan, dan tanpa Esteban dan Marta, mereka semua akan kehilangan pekerjaan dan menderita. Jose menawarkan untuk mati bagi mereka. Setelah menjalani siksaan, Jose ingin mengakhiri hidupnya. Dia mengakui bahwa dia membuat kesalahan dalam hidupnya yang membuatnya malu, dan dia percaya bahwa dia pantas mati lebih dari orang lain. Seorang penembak berambut platinum datang, mengarahkan senjatanya ke Jose, dan menembaknya dalam sekejap. Penculik mengumumkan bahwa mereka tidak mengikuti aturan permainan. Jose rela mati, dan itu tidak diperbolehkan menurut 3 aturan permainan. Mereka diminta untuk mencari orang lain sebelum mereka kehabisan waktu. Dengan jam terus berdetak, orang asing menjadi bermusuhan satu sama lain. Dan untuk menambahkan beberapa bumbu ke dalam permainan, pintu ke kamar yang didekorasi dengan aneh dibuka, masing-masing mengungkapkan rahasia baru tentang orang asing itu. Sementara kelompok itu harus memilih seseorang untuk mati, akankah penculik itu mengampuni sisanya setelah menunjukkan kebiadaban mereka? Atau apakah percobaan itu dimaksudkan untuk mengungkapkan seberapa jauh orang asing itu bersedia menyelamatkan hidup mereka? Sutradara Manolo Cardona dan penulis Gavo Amiel dan Julieta Steinberg membiarkan semuanya berjalan seperti yang kita harapkan. Semua orang memperkenalkan diri, ada spekulasi tentang mengapa mereka ada di sini dan kemudian suara tanpa tubuh memberitahu mereka bahwa mereka ada di sini untuk bermain game. Aturannya sederhana, mereka punya waktu 1 jam untuk memutuskan siapa di antara mereka yang akan mati. Orang itu harus setuju untuk dibunuh, tetapi tidak bisa menjadi sukarelawan. Jika mereka tidak bermain atau menolak membuat pilihan, mereka semua mati. Ini mirip film terbaru lainnya dari distributor yang sama, Paramount, Dangerous Game, The Legacy Murders, hanya dengan sekelompok orang asing, bukan keluarga terasing. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Death Roulette untuk mengingat karya-karya Agatha Christie, Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak penirunya.
Cube, dan sejumlah film lainnya. Premis tentang orang-orang yang tidak menyenangkan yang dipaksa untuk memainkan permainan bodoh dan menemui akhir yang tidak menyenangkan, maka Death Roulette mungkin menarik perhatian Anda. Permainan ini juga mengungkapkan rahasia mengejutkan seperti satu karakter memalsukan ijazah sekolah menengah mereka, yang satu berselingkuh dan yang lain menjadi pecandu amfetamin. Hubungan di antara mereka terungkap cukup awal dan, terus terang, terlalu dibuat-buat untuk mendapatkan tanggapan apapun selain tawa. Seperti halnya cara orang yang bertanggung jawab membawa mereka ke sana tampaknya, telah mengantisipasi siapa yang akan mengatakan apa dan kapan. Seorang karakter menyatakan ketidakbersalahannya hanya untuk sosok animatronik di dekatnya untuk membaca kesaksian yang membuktikan sebaliknya. Dan begitulah saat bel berbunyi dan pintu terbuka mengarahkan karakter dari satu ruangan ke ruangan berikutnya, mereka bertengkar saat mereka pergi. Sayangnya, kamar tidak berisi sesuatu yang sangat menarik, dan pertengkaran karakter membosankan, bahkan ketika diduga berubah menjadi kekerasan. Yang lebih bisa diprediksi adalah pengungkapan, bahwa si pembunuh menyamar sebagai salah satu tawanan. Anda akan menebak identitas mereka bahkan sebelum mengejutkan terungkap. Sebenarnya sangat jelas bahwa kilas balik terasa seperti penghinaan. Sayang sekali Death Roulette tidak dimainkan secara real-time, karena sementara karakter hanya harus menderita selama 1 jam, penonton terjebak dalam keadaan biasa-biasa saja selama 90 menit.